Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita tetap dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang tentunya mustahil untuk kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat kita masih diberikan hayat di kandung badan di saat ini pada bulan Ramadan saat ini, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberikan kita taufik untuk semangat mengejar janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala daripada maghfirahnya, rahmatnya, dan juga itqun minan narnya. Dan selanjutnya kita termasuk dalam hamba-hambanya yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, lalu kemudian qiyam Ramadan iman dan ihtisab, selanjutnya qiyam Lailatul Qadri imanan wahtisaban, dan selanjutnya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah tersebut dan dijauhkan daripada hamba-hambanya yang merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui hadis Nabi SAW, orang sangat merugi orang yang masuk pada bulan Ramadan namun keluar dalam keadaan dosanya tidak diampuni atau tidak dihapuskan. Taib. Selanjutnya kita membuka buku bahasan kita, yaitu kitab Masail al-Jahiliyah, dan sekarang kita melihat poin yang ke-84 ya. 84. Dan kalau kita melihat poin ke-84 lalu kemudian poin yang ke-85, ini pada hakikatnya masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Poin sebelumnya di mana orang-orang jahiliyah, dan sekali lagi kita ingatkan, jahiliyah yang dimaksud di sini adalah semua golongan yang menyelisihi Nabi SAW, baik itu Yahudi dan Nasrani atau orang kufar jahiliyah pada waktu itu dan seterusnya. Yang penting itu menyelisihi Nabi SAW, maka termasuk golongan jahiliyah. Nah, untuk kuburan sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ini memang banyak hal-hal yang menyebabkan penyelisihan daripada syariat-syariat yang ada. Di antaranya adalah perasaan yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini sekarang beliau mengingatkan poin yang ke-84 adalah ar-rabi'atu was-samanun ittikhaduha a'yadan. Mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Lalu kemudian yang ke-85 az-zabhu 'indal qubur. Mereka menyembelih di sisi kuburan. Jadi tadi kita sebutkan dua poin ini mengikuti atau berkait dengan poin sebelumnya. Dan kalau kita boleh berikan judul, ini adalah mukhalafat ya, penyelisihan yang ada pada kuburan, yang ada di kuburan. Jadi penyelisihan yang ada di kuburan. Jadi banyak sekali tentunya penyelisihan atau hal-hal yang menyelisihi syariat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di kuburan, dan itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Dan nanti insyaallah tentunya kita akan menyebutkan sebagiannya. Taib, kalau kita melihat di sini mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan, ittikhaduha a'yadan. Jadi a'yad di sini tentu jamak ya. Jamak, mufradnya adalah id. Id. Jadi idun, idani, a'yad. Berarti perayaan. Dan makna daripada id adalah suatu yang berulang. Jadi kalau sesuatu yang berulang, dilakukan berulang-ulang atau datang berulang-ulang, maka itulah yang dimaksud dengan id. Itu yang dimaksud dengan id. Nah, oleh karena itu kalau birthday ya, itu kan bahasa Arabnya Idul Milad. Id al-Milad. Jadi kenapa disebut Idul Milad? Karena dia dilakukan berkali-kali. Kembali lagi nanti tahun depan birthday lagi,
begitu lagi ulang tahun lagi. Itu jadinya sebagai Id, sesuatu yang kembali berulang kali. Itu makna Id. Ya tentu ini dari segi makna ya, keterangan dari segi makna. Kalau keterangan dari segi hukum ya tentu tidak boleh. Jadi bukan berarti kita menyebutkan dari makna dari segi bahasa lalu kemudian menyimpulkan makna dari segi hukumnya boleh. Tidak. Ya, jadi sekali lagi itu Id maknanya adalah suatu yang kembali berulang kali. Oleh karena itu kalau suatu ziarah dalam hal ini kubur ya, diziarahi berulang-ulang kali, dijadwalkan misalnya pada jadwal-jadwal tertentu, hari-hari tertentu, maka ini masuk bagian daripada Id. Dan kalau dilakukan seperti ini dengan niat dan tujuan seperti ini, maka inilah yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala, mengingatkan kita bahwa itu adalah perbuatan daripada orang-orang jahiliyah, yaitu suka menziarahi kubur-kubur. Ya tentu tidak semua kubur yang diziarahi secara berulang-ulang. Oleh karena itu dilihatnya kubur-kubur yang sepertinya memiliki nilai mistis ya, misterius dan seterusnya, gaib dan seterusnya. Itu adalah yang diziarahinya, yang dibuatnya Id, dia kembalikan atau berziarah berulang kali. Jadi oleh karena itu ini yang diperhatikan, bukan berarti kita ziarah ke kuburan orang tua kita atau kuburan kawan, atau kita mau ziarah kubur ini terus kemudian berulang kali, 3 kali, 4 kali. Ini bukan yang dimaksud itu ya. Tapi yang dimaksud adalah berziarah pada waktu-waktu tertentu dengan niat-niat tertentu. Itu yang dimaksud dengan Id. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan larangan terkait dengan menjadikan kuburan beliau sebagai Id. La taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburku sebagai Id. Sebagai Id tadi maksudnya adalah diulang berziarah terus. Karena dikhawatirkan kalau diulangi ziarah terus, maka dikhawatirkan ada niat-niat khusus yang menyebabkan kesyirikan yang ada di situ. Jadi sekali lagi ini harus difahami, bukan berarti poin ini melarang, dan apalagi tadi kita bacakan hadis Nabi SAW, la taj'alu qabri idan, itu bukan berarti kita melarang ziarah kuburan. Lalu kemudian nauzubillah bukan berarti kita menyatakan ziarah ke makam Rasul berulang kali itu dilarang. Ini mesti harus difahami dengan sebaik-baiknya. Jadi Id yang dimaksud di sini adalah tadi memiliki maksud dan niat tertentu, lalu kemudian menjadwalkan jadwal khusus waktu-waktu tertentu dan seterusnya. Ini tentu tidak diperbolehkan. Adapun seperti yang kita lakukan misalnya di Masjid Nabawi ketika kita berziarah ke Madinah, lalu kemudian juga langsung kita pergi ke Masjid Nabawi, lalu kemudian kita salam kepada Nabi, terus kemudian kedua sahabat beliau Abu Bakar, Umar dan seterusnya, ke makam Baqi bahkan, maka ini tidak termasuk, tentunya tidak termasuk, karena ini adalah bagian daripada ziarah kita kepada di Madinah. Oleh itu yang pernah diingatkan bahwa ziarah ke Madinah itu niatnya bukan awalnya untuk ziarah ke kuburan atau makam Rasul, tidak. Tapi niat awalnya adalah untuk ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi yang memang kalau udah Masjid Nabawi ya sudah satu paket dengan kuburannya Rasulullah SAW. Tapi kalau udah awal-awal jauh-jauh, datang dari Indonesia misal, atau kita datang dari Qatar, awal niatnya hanya untuk berziarah ke kubur Nabi saja, maka ini suatu kekeliruan. Jadi kita tentunya niatnya adalah ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi, karena kita mau mendapatkan keutamaan dan seterusnya, dan kemudian karena memang Rasul ada di situ, ya kita pun ziarah di situ. Ini pemahaman harus kita pahami, karena ini beda-beda tipis ya, karena tersilap atau lain arahnya dan seterusnya, maka dikhawatirkan menyelisihi daripada keinginan Nabi SAW tersebut
Karena yang pernah kita sebutkan, bentuk daripada cinta pada hakikatnya adalah menjalankan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai tersebut. Ya tentu dalam hal ini Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa kali sampai berbuih yang pernah kita sebutkan, kita punya mulut, kita punya lidah menyatakan cinta Allah, cinta Rasul, namun pada hakikatnya fiil dan perbuatan kita tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh apa yang tadi kita sebut cinta tersebut, maka tentu cinta kita tertolak. Dan ini pernah kita sebutkan pada poin-poin sebelumnya. Lalu kemudian la taj'alu qabri 'idan. Dan ini yang pernah disebutkan syubhat oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, dan tentu beliau menjawabnya di situ. Jadi kalau yang pernah ikut kajian Ighatsatul Lahfan ya mungkin pernah melalui atau ingat syubhat yang disebutkan oleh orang-orang yang suka kepada kuburan atau suka berziarah kepada kuburan dengan niat aid seperti ini. Jadi syubhatnya, kata mereka, hadis Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian membuat kuburku sebagai id, sebagai id. Ya kalau bahasa kita hari raya. Namun pada hakikatnya tadi kita sebutkan suatu yang diulang-ulang. Itu namanya id. Maka ziarah tadi kita sebutkan berulang kali, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, itu suatu yang berulang-ulang, maka secara bahasa itu adalah id. Nah, orang yang memiliki syubhat, dan ini sebagian daripada dalil mereka, hadis ini katanya justru malah menjadikan kita dianjurkan untuk selalu berziarah dan mengulangi ziarah kepada makam Nabi SAW dan juga makam-makam yang lain. Kita pula hadis ini jelas menyatakan melarangan, itu tidak. Jadi bagi kita hadis ini adalah hadis larangan. Karena ada jelas la taj'alu. La di situ kan lam yang menunjukkan nahiyah. Lam yang menunjukkan larangan. Lam yang menunjukkan larangan. Kemudian la taj'alu. Jadi kalau kita melihat nahunya ya, lam yang larangan itu berkonsekuensi al-jazam namanya. Jadi asalnya taj'aluna, tapi karena ada lam yang menunjukkan nahiyah larangan, nunnya hilang. Itu menunjukkan tanda sebagai jazamnya. Maka dibaca la taj'alu. Asalnya la taj'aluna. Tapi karena ada larangan di situ jadi la taj'alu. Maka jelas larangan. Jangan kalian menjadikan kuburanku id. Jelas larangan. Maka larangan dalam ilmu usul ya, usul fiqh itu berkonsekuensi sebagai pengharaman. Jadi larangan an-nahyu lit-tahrim. Suatu larangan itu menunjukkan hukum haram. Hukum asalnya adalah haram. Makanya tentu tidak dibolehkan kecuali ada hal-hal yang menjadikannya tidak haram, misal makruh dan seterusnya, itu ada dalil-dalil yang lain. Namun dalam hal ini tidak ada. Oleh karena itu disebutkan la taj'alu, sudah jelas menunjukkan larangan. Lalu kemudian konsekuensinya adalah hukumnya haram, tidak boleh. Jelas, ini bagi kita ya sisi pendalilannya, sisi pendalilan seperti itu. Dan terus kemudian bukti yang lain bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW pun melakukan hal yang sama. Maknanya tidaklah menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai id, sebagai perayaan khusus dan seterusnya. Memang mereka berziarah, berkali-kali ziarah, namun sekali lagi tidak ada niatan, maksud atau juga ritual khusus dan seterusnya, tidak ada. Apalagi berdoa di situ, apalagi sebagaimana pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, curhat di situ dan seterusnya, tidak ada. Ya ziarah untuk salam saja, karena memang beliau berada di Masjid An-Nabawi. Taib. Itu di kita ya, sudah jelas sisi pendalilannya, sisi pendalilannya. Lalu kemudian yang memiliki syubhat, orang yang memiliki syubhat dan tadi kita sebutkan yang membolehkan menjadikan kuburan tersebut id, itu katanya sisi pendalilannya adalah la taj'alu qabri idan. Memang itu adalah larangan, memang itu adalah larangan. Namun larangan yang dimaksud di sini kata syubhatnya, lagi-lagi ini kata syubhat. Yang disebut di situ, yang dijadikan atau yang dilarang oleh Nabi SAW di situ adalah menjadikan kuburan Nabi SAW dan kuburan-kuburan yang lain tentunya id.
Apa yang dimaksud dengan Id? Yang dimaksud dengan Id adalah hari raya. Memang hari raya. Dan kalau kita melihat fakta daripada hari raya yang ada di dalam Islam, itu kan ada dua saja. Id al-Fitri dan Id al-Adha. Dua saja. Maka karena bentuk Id itu hanya dua saja, maka kita dilarang menjadikan kuburan Nabi SAW sebagaimana halnya Id dua kali saja. Maka seharusnya berkali-kali. Jadi subhatnya. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan subhat itu kan. Jadi orang itu Id. Sebab itulah kalau subhat ini disebutkan oleh orang yang berpenampilan Masya Allah, begitu kan, jubahnya, lalu kemudian surbannya, begitu kan, lalu kemudian titlenya Kiai, Habib, Tuan Guru dan seterusnya, di depan jamaahnya, kira-kira jamaahnya pasti akan mengangguk-ngangguk apa tidak? Iya, ngangguk-ngangguk lah. Iya, dasar Wahabi, memang tidak bisa dia istimbat hukum, gitu kan? Kata mereka menuduh kita, begitu kan? Dasar Salafi Wahabi itu hanya dia pakai kacamata kuda katanya. Ya kenapa? Karena dia tidak melihat dalil-dalil yang lain katanya. Ya, inilah keluasan ilmu istimbat. Tapi rupa-rupanya dia adalah syubhat. Jadi katanya tadi kan yang dilarang adalah menjadikan kuburan Nabi dan kuburan yang lain itu seperti Id yang diziarahi 2 kali setahun saja. Berarti kalau 2 kali setahun saja diziarahi, berarti orangnya tidak rindu. Maka seharusnya untuk menyelisihi daripada larangan ini, lagi-lagi syubhat ini mengatakan sering-seringlah berziarah. Sering-seringlah berziarah, janganlah berziarah 2 kali dalam setahun saja. Ini namanya istimbat perasaan, ya. Ini perasaan, lagi-lagi perasaan. Agama bukan perasaan. Jadi hukum itu secara zohir, istimbat itu secara zohir. Jadi sekali lagi tidak ada istimbat yang sahih seperti itu, tidak ada. Jadi Id yang ada 2 kali dalam setahun itu memang sudah jelas. Lalu kemudian juga buktinya yang pernah kita sebutkan juga, karena memang ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu mereka orang-orang ahli Madinah, penduduk Madinah memiliki Id yang cukup banyak, tidak hanya Id saja. Jadi karena itu kata Nabi SAW, Allah telah menggantikan Id kalian, raya-raya kalian itu dengan 2 Id saja, yaitu Id al-Fitri dan Id al-Adha. Dah jelas konteksnya itu ini, konteksnya ini, dah jelas. Adapun konteks ini yang berbeda, lalu kemudian ini yang berbeda, disambung, nyambung menjadi satu dengan perasaan, itu namanya cocok logi namanya. Itu cocok logi namanya, ilmu, kaidah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Nah itu harus kita fahami. Oleh itu kalau kita berziarah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ziarah itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu kemudian ya kita berdoalah untuk kemaslahatan orang tersebut, orang yang kita ziarahi, dengan kita menyebutkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi keselamatan bagi kalian, semoga kalian selamat dan seterusnya bagi kalian penduduk ahli kubur ini. Jadi mereka sangat-sangat berhajat kepada doa kita, dan kita berhajat untuk dinasihati oleh mereka secara tidak langsung dalam keadaan mereka sudah meninggal dunia, karena kita pasti akan meninggal dunia. Jadi itu poinnya. Adapun pergi ke sana yang pernah kita sebutkan tadi, curhatlah cerita panjang lebar di depan kubur bapaknya bahwa dia sudah diterima kerja, atau kemudian ada jodohnya dan seterusnya, itu namanya curhat. Itu bukan tempatnya curhat. Di antara sekarang di zaman ini ya, salah tempat curhat, di kuburan curhat, di media sosial curhat. Itu banyak sekali tempat-tempat curhat yang itu tadi kita sebutkan keliru. Curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah pasti didengar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat yang tadi keliru tadi ya tidak ada faedahnya. Nah, jadi sekali lagi membuat hari raya seperti ini, menjadikan kuburan hari raya, ini tentu menyelisih, dan ini termasuk bagian daripada amalan-amalan jahiliyah. Lalu kita misal ada juga amalan-amalan di kampung biasanya ya, atau di kita di Nusantara, baik di Indonesia, di Singapura dan seterusnya, itu biasa menziarahi
kuburan di hari raya, ziarah di hari raya. Ini ya tadi kalau kita melihat daripada kaidah ini, itu harus hati-hati ya, seperti itu, harus hati-hati. Artinya meluruskan niat, luruskan niat ya, bahwa itu adalah kesempatan ya, itu adalah kesempatan kita berziarah di situ di hari raya tersebut. Karena di hari-hari lain mungkin sibuk dan seterusnya. Itu tak masalah. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu waktu hari raya tersebut, maka ini dikhawatirkan masuk dalam kategori ini. Apa misal keyakinannya? Karena konon dia bahagia ya hari raya itu, akhirnya dia pun teringat dengan orang tua, teringat dengan kekasih yang sudah meninggal, sahabat dan seterusnya, ya untuk berbagi kebahagiaan datanglah dia ke kuburan tersebut. Karena dia merasa bersalah di saat bahagia lalu kemudian melupakan mereka. Jadi merasa bersalah secara perasaan. Ini keliru. Tidak ada main perasaan, sudah mereka itu sudah alamnya dan lain. Alamnya juga namanya barzakh ya. Alamnya juga barzakh. Jadi kita nih alam dunia gitu. Jadi walaupun kita berziarah dan seterusnya, itu pun tidaklah terlalu berpengaruh. Memang ada hadis Nabi SAW, tidaklah ada orang yang berziarah kepada makam, kepada kubur yang dia kenal, melainkan orang yang dikenal tersebut akan menjawab salamnya, jadi saling ada kenalan, ada sebagian riwayat seperti itu. Namun lagi-lagi kepada niat ya, balik kepada niat seperti itu harus diluruskan. Niat seperti itu harus diluruskan. Jadi kalau mau berziarah ke makam-makam yang tadi, ke orang tua dan seterusnya, sekali lagi tidak mesti di hari raya, tidak mesti di Id al-Fitri lah, Id al-Adha lah, tidak semestinya. Jadi sekali lagi silahkan di tempat-tempat yang lain, di waktu-waktu yang lain. Lalu kemudian kalau mau berziarah di hari-hari Id dan seterusnya, maka luruskan niat. Artinya tidak ada keistimewaan hari Id dengan hari-hari yang lain, itu maksudnya. Jadi kalau mau berziarah pada hari Id, maka sekali lagi harus kita bersihkan hati kita bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada keutamaan berziarah pada hari Id, karena hari Id dan hari-hari lain untuk ziarah kubur sama saja. Dan ini harus kita tekankan dan harus kita luruskan niat-niat kita supaya tidak termasuk ke dalam sifat-sifat ahli al-jahiliyah. Lalu kemudian kalau kita melihat selanjutnya, poin yang berikutnya, al-khamisatu wa thamanun, yang ke-85, mereka menyembelih di sisi kuburan. Ini juga tadi kaitannya dengan kuburan. Ini penyelisihan yang ada di kuburan, penyelisihan syariat tentunya di kuburan. Kalau kita melihat di situ adalah mereka menyembelih di sisi kuburan. Ya kalau amaliyah seperti ini agak kurang di zaman kita sekarang ya. Kalau di zaman dahulu masih banyak. Di Nusantara kita banyak. Apalagi di zaman jahiliyah, zaman dahulu dengan niat-niat tertentu dan seterusnya. Ini kalau ini udah jelas ya. Ini sembelihan yang dimaksud di sini adalah semua hewan-hewan ya, semua hewan-hewan, tidak hanya hewan besar saja. Jadi pikirannya menyembelih lembu saja, sapi saja, tidak, atau kambing saja, tidak. Marmut ukurannya ya, itu marmut apa tidak? Itu yang hamster. Itu misalnya disembelih, itu kan kecil, atau ayam masih besar ya. Dan seterusnya apa saja yang mau disembelih, lalat bahkan dimatikan di situ. Itu bagian daripada ini dengan niat-niat tertentu tentunya, dengan niat-niat tertentu. Oleh karena itu yang pernah kita sebutkan, kuburan ini karena memang perasaan lebih di situ, maka sangat-sangat syariat sangat-sangat perhatian dalam bab ini. Lalu kemudian Nabi SAW juga mencontohkan bagaimana mensikapi kuburan. Oleh karena itu, apabila kita mencontohi sikap Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya, maka insya Allah kita akan jauh daripada perasaan, lalu kemudian kita akan selamat daripada penyelewengan atau kesalahan-kesalahan yang ada di kuburan. Karena kalau dah perasaan menguasai kita punya hati dan pikiran, itu biasanya ilmu kalah. Lalu kemudian selanjutnya ya menyelisihi jadinya.
Tapi ya kita berusaha ilmu kita, lalu kemudian iman kita, menguasai diri kita, lalu kemudian perasaan mengikuti seterusnya. Kalau sesuai ilmu, iman, sesuai dengan perasaan, maka ya kita jalan. Tapi kalau perasaan sesuai dengan ilmu dan iman, ini yang bermasalah. Jadi perasaan itu yang mengikuti, bukan diikuti. Jadi berkait dengan mereka menyembelih di sisi kuburan, Nabi SAW tegas melarang, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi mereka yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih selain Allah, yaitu bukan karena Allah. Karena orang yang menyembelih di sisi kuburan itu tentu termasuk bagian daripada orang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih terkait dengan nazarnya. Misalnya dia bernazar untuk apabila dia mendapat ini, apabila dia meraih ini, apabila dia pergi ke sini, apabila terjadi ini, saya akan menyembelih, menyembelih hewan ini di kuburan fulan. Ini bagian daripada menyembelih bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dan kita ingat juga ayat yang masyhur di kalangan kita ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, dan termasuk sembelihanku di sini, hidup dan matiku, karena semuanya lillah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang datang ke kuburan, lalu kemudian jauh-jauh daripada rumahnya, bawa ayam, itu pasti ada sesuatu yang niatnya khusus di situ. Maka ini yang tidak dibolehkan, karena mau menyembelih, sembelih saja di depan pintu rumahnya, atau di halaman rumahnya, atau di mana begitu kan, atau kalau dia takut darah dan seterusnya, bawalah pergi ke jagal situ, selesai masalah. Kenapa harus bawa ke kuburan? Berarti dia pergi ke kuburan, itu berarti ada niat-niat tertentu. Jadi sekali lagi keterangan-keterangan seperti ini sudah diterangkan oleh para ulama. Sekali lagi untuk menjaga kemurnian tauhid. Jadi bukan berarti ada ekstrim terhadap agama, terlalu keras dalam beragama dan seterusnya, tidak. Ini justru untuk menyelamatkan kita punya agama itu sendiri. Karena kalau tadi perasaan diikut-ikutkan, maka perlahan sedikit demi sedikit kita akan jauh daripada ajaran agama yang benar. Ini apa yang beliau sebutkan daripada poin-poin sifat-sifat ahlu jahiliyah, ini tentu poin-poin yang besar ya, poin-poin yang besar yang boleh berpengaruh kepada tauhid seseorang, yang bisa berpengaruh kepada tauhid seseorang. Kalau kita melihat penyelewengan, lalu kemudian hal-hal yang kekeliruan yang terjadi di kuburan, ya kalau kita melihat ya, banyak sekali tentunya, banyak sekali. Ya di antaranya keyakinan-keyakinan, jadi kaidahnya seluruh keyakinan-keyakinan, lalu kemudian amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, lalu kemudian tidak ada dalil-dalilnya, maka tentu ini tidak dibolehkan dan termasuk hal-hal yang menyelisihi, Jadi tentu yang kita awali di sini supaya kita faham bahwa apa yang kita sebutkan ini bukan berarti melarang keras dan seterusnya, tidak. Tapi sekali lagi kita berjalan dengan dalil untuk menyelamatkan kita punya tauhid, untuk menyelamatkan agama, sehingga agama kita selamat, diri kita selamat, dan seterusnya. Jadi sebagaimana kita fahami sebelum kita menyebutkan beberapa kesalahan ya dalam kuburan ini, ya tentu di awali tadi kita sebutkan ziarah kubur ini sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu, kata Nabi SAW, pernah melarang kalian berziarah kubur. Tapi sekarang, kata Nabi SAW, fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah. Maknanya, hukum ziarah kuburan tersebut dianjurkan, sunnah oleh Nabi SAW. Kemudian tujuannya tadi juga kita sebutkan, dan pertemuan sebelumnya juga kita sebutkan, untuk mengingat Allah dan untuk mengingat akhirat. Litudzakirukum al-akhirah, untuk mengingatkan kepada kalian akhirat. Nah itu tujuan utamanya. Bukan sekali lagi
berdoa panjang lebar di situ, apalagi tadi kita sebutkan curhat di situ, tidak. Jadi poin utamanya kita berziarah adalah untuk mengingatkan diri kita terhadap akhirat, sehingga harapannya hati kita lunak, hati kita lembut. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Utsman bin Affan yang jenggotnya tebal, banyak begitu kan. Kalau beliau melewati saja kuburan, itu beliau menangis dan sampai jenggotnya basah. Maknanya beliau betul-betul terasa ya. Beliau itu terasa bahwasanya nanti akan kembali ke akhirat, kembali meninggal dunia sebagaimana orang yang meninggal, dan itu adalah bagian daripada doa kita ketika masuk kuburan. Karena kita akan menyusul mereka yang meninggal dunia ini, karena meninggal dunia suatu hal yang lazim, artinya suatu hal yang wajib dan pasti kita lalui bersama. Jadi untuk mengingat akhirat. Lalu kemudian terkait dengan ziarah kuburan, selanjutnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kemudian kata Nabi SAW tadi fazuruha, sekarang ziarahlah. Maka ini sifat atau dalil ini bersifat umum. Tapi kita ingat ya, kata Nabi SAW, la'anallah az-zairat atau zuwarat al-qubur. Laknat Allah bagi mereka perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Jadi oleh karena itu di sini kalau kita melihat yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, pada soal jawab ya, bahwa yang kita pilih pendapat, tentu banyak pendapat ya yang disebutkan oleh para ulama di situ, bahwa ada yang menyebutkan secara mutlak tidak boleh perempuan berziarah kuburan, ada yang menyebutkan sesekali, kalau sesekali maka boleh, Ya tentu illat dan tujuannya adalah karena lagi-lagi perasaan. Biasanya hukum keumumannya perasaan laki-laki itu lebih kuat daripada perasaan perempuan. Kalau masuk ke kuburan, maka dikhawatirkan perasaan perempuan yang kebanyakannya lembut dan seterusnya cepat terasa, maka nanti dikhawatirkan di situ menangis sejadi-jadinya atau apa. Oleh karena itu ini ilatnya. Oleh karena itu dilarang. Tapi kalau sesekali kita sebutkan, dan ini pendapat yang kita pilih, maka dibolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga pernah pergi ke makam saudaranya di Baqi. Nah, lalu kemudian terkait dengan itu ziarah ya. Yang namanya ziarah yang kita maksud terkait dengan ikhtilaf di kalangan para ulama ini, dan itu yang kita pendapat yang kita pilih, boleh sesekali ziarah, dalam arti sudah lama dikuburkan gitu kan, baru datang. Artinya perasaan pun ya agak jauh lah daripada kenangannya karena sudah lama dikuburkan, itu tidak. Nah, ini sekarang ketika dikuburkan. Maka kalau ketika dikuburkan ya kita memilih pendapat ya tidak boleh. Ya kenapa? Karena memang ilatnya kuat sekali. Sebab larangan tersebut yang menjadikan para ulama sebagian tadi menyebutkan secara mutlak melarang wanita berziarah kuburan, masuk kuburan, maka ini sangat kuat sekali ketika menghantarkan jenazah. Tadi kita sebutkan memilih pendapat boleh sesekali karena terkait dengan sudah lama, itu tidak. Karena Aisyah juga sudah lama saudaranya dikuburkan. Artinya sudah ada rentan waktu yang cukup panjang. Tapi tidak ada satupun daripada riwayat yang menyebutkan ada salah seorang sahabat perempuan dan juga tabi'in misalnya daripada perempuan yang ikut serta memasuki kuburan ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Tidak ada. Oleh karena itu sebaiknya dalam hal ini tidak perempuan itu ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, karena lagi-lagi ilatnya sangat kuat. Jadi karena itu bagaimana caranya? Menunggu saja di luar. Ya boleh dia mengantarkan, tapi ya tidak masuk kuburan. Karena memang sekali lagi kuburan itu lain, auranya itu lain. Ya, auranya maksudnya di sini bukan aura gaib ya. Ya tidak, tapi aura perasaan, sedih dan seterusnya yang memorinya tidak ada ketika di jalan raya. Datang pula dia di kuburan, datang semua memorinya. Tidak perlu murojaah, datang semua memorinya. Pernah ketemu di sini gitu kan. Apa ucapannya, ingat lagi dia. Lalu kemudian dia benar,
terus terisak-isak dia. Kenapa? Karena memang memorinya kuat sekali ketika berada di kuburan. Ketika di pasar hilang memorinya. Itulah namanya ya permainan syaitan ya, begitulah ya. Jadi maka sebab itulah hati-hati, karena jangan sampai perasaan kita dipermainkan oleh syaitan. Gitu kan. Jadi kalau perasaan kita dimainkan oleh pasangan kita saja kita kesal ya, kita marah. Kamu nih gitu kan, orang sedih masih juga ketawa-ketawa, berarti mempermainkan perasaan kita gitu kan. Tapi ketika setan mempermainkan perasaan kita, malah justru kita enjoy. Jadi ketika dinasihati, malah kita nasihati balik orang yang menasihati. Itu ya muskilah ya di situ. Tapi jadi itu dia. Jadi oleh itu kaum wanita itu hendaknya kalau mengantarkan jenazah tidak sampai ikut ke kuburan. Tidak sampai ikut kuburan. Jangan pula memandai-mandai gitu kan. Itu kan ilatnya tadi sedih ya, dan itu bukan saudara, bukan apa dan seterusnya, tapi saya pengen lihat jenazah saja gitu kan, sehingga saya kuat tahan perasaan. Tidak gitu juga. Jadi oleh itu ilatnya tetap ilat. Jadi oleh itu kalau mengantarkan jenazah, kalau ada wanita masuk di situ banyak mukhalafat ya, penyelisihan yang terjadi. Di samping tadi perasaan, lalu kemudian kan kebanyakan laki-laki di situ. Ngapain dia nyelit-nyelit di situ kan? Untuk hanya sekedar lihat kain kapan di situ. Jadi itu lagi-lagi ya perasaan. Ini berarti dia dimainkan oleh syaitan perasaannya. Kalau tadi dimainkan perasaannya dalam bab kesedihan, kalau ini dimainkan perasaannya dalam bab kepo. Itu tidak, dia kepo, dia gimana ya dia gitu kan. Jenazahnya dia pengen lihat gitu, sampai begitu-gitu nyelit-nyelit, ada begitu. Ini kepo. Jadi kepo ini juga bagian daripada permainan syaitan untuk memainkan perasaan orang. Jadi akhirnya orang tersebut terjerumus ke dalam penyelisihan terhadap syariat. Jadi itu berziarah dianjurkan. Lalu kemudian sesekali boleh untuk kaum wanita, tapi untuk mengantarkan jenazah ke kuburan maka ini tidak dibolehkan. Lalu kemudian ketika ketika menghantarkan ke kuburan, jenazah kuburan, ini paling pertama sekali yang kita lihat penyelisihan atau hal yang tidak sesuai dengan syariat adalah ketika mengantarkan jenazah itu dengan suara-suara. Itu dengan suara-suara. Entah suara ngobrol, berbual-bual ya, ngobrol, ngerumpi dia. Karena memang kebetulan jauh dia, masjidnya ke kuburan itu jauh kan. Akhirnya kalau senyap saja ini sepertinya kurang. Hanya dia bahaslah di situ ijazah. Iya, di situ dia bahas. Ini kawan kita ijazahnya asli atau palsu. Ini ketika ngantar jenazah dia bahas seperti itu. Allah, begitu kan? Belum lagi ngerumpi, gibah dan seterusnya. Karena memang jauh masjidnya ke kuburan itu kan, jalan dia. Akhirnya ya ngerumpi dia, ngobrol dia dan seterusnya. Itu satu. Ini pun bagian daripada menyelisih. Termasuk juga ini kalau bab dunia ya. Bab akhirat kononnya berselawat. Itu pun juga menyelisihi. Berselawat dia, daripada kita ngobrol seperti tadi, baik kita selawat lah. Gitu kan? Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Sampai akhir kuburan, daripada kita ini mana lebih baik katanya. Ini dua-dua semua dipermainkan oleh setan perasaannya. Ini satu perasaannya itu hatinya tergelitik untuk membahas hal ihwal semasa gitu kan, mumpung ketemu dengan kawannya. Ya semua dibahas. Perang Iran pun dibahas di situ. Jangan gitu. Lalu kemudian selanjutnya akhirat, berselawat dia. Dua-duanya ini menyelisihi. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah senyap. Senyap yang benar. Karena memang keadaannya di situ menarik kita untuk senyap. Kita menghayati ini kawan kita atau yang kita hantar ini sekarang gimana, begitu kan? Akhirnya kita berdoa untuknya. Kita mentadabburi diri kita. Suatu saat kita pun akan berada di keranda mayat tersebut. Macamlah kita punya isi hati untuk mentadabburi diri sendiri, sehingga kita senyap. Kalaupun sesekali ya boleh apa tidak? Ya boleh.
ya tawaf saja boleh kan, kita sesekali berbicara tawaf, apalagi ini. Artinya boleh itu bukan berarti menjadikan kita ngobrol seluas-luasnya, tidak. Untuk menghilangkan atau meringankan rasa penat berjalan, ya tidak. Jadi sekali lagi hukumnya adalah senyap. Karena Nabi SAW dalam riwayat ketika menghantarkan jenazah, itu beliau menunggu jenazah dengan sahabat-sahabatnya. Para sahabat menyatakan wajalasna ka'annama ala ru'usina at-tair, dan kami duduk ketika menunggu jenazah dikuburkan, digali kuburannya kan, mereka sampai, lalu kemudian mereka duduk, ya bukan duduk di kuburan ya, maksudnya di luar, maksudnya di luar area pemakaman, tempat kuburan, lubang kuburan tersebut. Artinya mereka duduk bersama Rasulullah, lalu kemudian riwayat tersebut mengatakan seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Ini menunjukkan khidmat, bahasa kita kan khidmat, senyap. Karena burung itu kalau kepada orang yang ngobrol, mana ada burung yang hinggap di kepala orang yang sedang ngobrol, apalagi hot obrolannya kan, tidak ada. Biasanya ada, kalau obrolannya hot, tangannya ngangkat gitu kan, alisnya sudah jelas, gitu kan, ngangkat dan seterusnya. Akhirnya burung mana akan hinggap di situ. Jadi hinggapnya burung di situ menunjukkan keheningan. Kata para ulama, menunjukkan keheningan. Berarti hukum asal kita mengantarkan jenazah itu hening senyap, hening senyap. Ya kita berbicara dengan diri kita lah, mau berdoa lah, mau menghayati kehidupan lah dan seterusnya. Ya sesekali kalau ada yang nanya, ya silahkanlah begitu dalam keadaan itu. Itu menunjukkan senyap. Oleh karena itu kekeliruan di sini terjadi berbicara, berselawat. Ya, selawat tadi kita sebutkan walaupun dalam bidang agama selawat itu dini, tapi tempatnya keliru. Jadi ada tempatnya untuk dianjurkan selawat dan seterusnya. Kalau dia berselawat sendiri-sendiri ya tak masalah, berarti bagian daripada senyap tadi ya. Senyap tadi, mau berzikir, mau berselawat, senyap-senyap. Tapi problemnya di sini adalah berjamaah dan kemudian komando untuk yang lain berselawat. Itu keliru, dan ini termasuk bagian daripada bid'ah, yaitu mengada-ada dalam agama. Maka sekali lagi ini harus kita perhatikan supaya jangan sampai niatnya kita akan mendapatkan 2 qirot ya, 2 qirot kan, siapa yang menyolatkan lalu kemudian menguburkan, 2 tersebut dilakukannya maka mendapatkan 2 qirot emas sebesar gunung Uhud 2 kali begitu. Tapi rupa-rupanya ya mudah-mudahan tetap dapat ya. Tapi kalau ada penyelisihan, kekeliruan, ya tentu akan kurang tentunya pahalanya. Itu yang kita tidak mau. Lalu kemudian masuknya di kuburan, sebagian kaum muslimin itu tidak melihat ya tempat duduknya, tidak melihat ke tempat duduknya. Itu padahal Nabi SAW kan sudah melarang untuk melarang duduk di atas kuburan, melarang sholat ke kuburan. Jadi larangan-larangan Nabi SAW yang pernah kita sebutkan sebelumnya pun juga masuk di situ. Melarang duduk, melarang sholat, lalu kemudian seterusnya melarang menulis di kuburan, melarang membangun dalam kuburan, dan larangan-larangan yang lain. Masuk di kuburan dia, lalu kemudian duduk. Ya kenapa demikian adanya? Terjadi kekeliruan, penyelisihan dan seterusnya di tempat-tempat kita ya di Nusantara, karena lagi-lagi berawal daripada suatu yang keliru. Yang tidak pernah dituntun, dicontohi oleh Nabi SAW. Jadi suatu yang keliru, suatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, kaedahnya adalah akan melahirkan kekeliruan yang lain. Satu kekeliruan, suatu hal yang kita lakukan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dengan kata lainnya bid'ah, maka akan melahirkan kekeliruan yang lain. Jadi contohnya kalau kita di Nusantara kan ada istilah talqin ya, talqin mayit. Nah itu termasuk bagian daripada kekeliruan. Ada
bahasan ini dulu ini ikhtilaf di kalangan para ulama dan seterusnya dan seterusnya. Kata mereka ada talqin. Talqin maksudnya yang kita bahasnya bukan talqin ketika sakratul maut, tidak, tapi talqin setelah di kuburan. Kan itu kan ada di Nusantara. Katanya di situ ada ikhtilaf dan seterusnya. Ada memang ikhtilaf di situ, tapi apakah semua ikhtilaf kita jadikan sebagai dalil untuk membolehkan? Kan tidak pernah kita bahas. Jadi selama itu tidak ada dalilnya, karena yang namanya ikhtilaf pasti ada pendapat ini dan pendapat itu. Jadi yang mana kita ambil dari dua pendapat, yang kita ambil adalah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Yang ada adalah tidak pernah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya ditalkilkan seperti itu. Jadi talqin yang kita maksudnya adalah setelah dikuburkan, lalu kemudian ada orang yang membacakan talqin. Kononnya, kalau kita melihat lafaz-lafaz talqin itu kan memberitahukan bocoran soalan kepada si mayit. Bocoran soal. Jadi idza ja'akal malak, jika datang kepadamu malaikat dan bertanya man rabbuka, gitu, lalu kemudian jawablah Rabbi Allah. Itu kan bocoran soal namanya. Jadi dibocorkan soalnya, lalu kemudian dikasih kunci jawabannya. Tapi apakah dia bisa menjawab apa tidak yang ditalkin? Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi kayak itu talqin seperti itu menyelisihi. Nah, akibat penyelisihan seperti itu muncul penyelisihan yang lain. Karena ada ritual talqin, jadi oleh karena itu pelayat-pelayat ya yang masuk ke kuburan tadi kan sudah di-set dalam mindset perancangannya di dalam kuburan. Itu kan sudah di-set ya. Nanti ada talqin, pasti akan bermajlis lama di situ kan, lama talqinnya. Akhirnya ya pilih tempat duduk lah. Begitu kan? Ya, karena kalau tempat duduknya bagus ya nyaman duduknya kan. Tapi kalau tempat duduknya tidak bagus, ada duri, ada batu dan tidak ini. Akhirnya dia tidak lihat, ini di sini nyaman. Rupanya di situ di kuburan. Ya, kuburan pula di atasnya besar pohon itu? Pohon Kamboja, begitu kan? Pohon Kamboja. Di bawah pohon Kamboja adalah kuburannya. Disitulah yang paling nyaman. Belum lagi sandarannya batu nisannya besar. Ya, aman di situ. Dengar bocoran-bocoran dan kunci jawaban soalan. Gitu kan? Lalu kemudian zikir di situ banyak. Ini jadi sekali lagi penyelisihan yang menimbulkan penyelisihan yang banyak sekali. Lalu kemudian di antara penyelisihan adalah ketika masuk ke kuburan, masukkan dalam kuburan biasa azan dan iqamat. Ya, azan dan iqamah. Dan ini sepakat para ulama mazhab ya, itu adalah bid'ah. Ya, tidak ada. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena mengkiaskan dan mencocokkan dan menyambungkan. Kalau disunahkan, dan ini ikhtilaf tentunya ya terkait dengan hadisnya. Kalau disunahkan mengazankan di telinga anak ketika lahir, maka ketika matinya pun ya kita azankan. Karena ketika dia melihat dunia diazankan, maka ketika dia tutup di atas dunia ini kita pun azankan. Ini keliru istimbat. Lagi-lagi ini perasaan. Cocok logi namanya kan, perasaan lagi. Itu tidak dibenarkan. Jadi azan di telinga bayi yang lahir itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan berdasarkan kesahihan hadis yang ada. Oke lah kalau kita sebut dibolehkan. Tapi apakah itu membolehkan kita untuk istimbat hukum ketika dia meninggal? Kan tidak ada kait mengait. Jadi hidup dan mati memang suatu pasangan. Tapi kadang-kadang pasangan ini tidaklah semua pasangan yang cocok dengan barang-barangnya yang ada. Tidak selamanya pakaian atau apa yang dipakai oleh istri itu boleh dipakai oleh suami, kan tidak demikian. Jadi istimbat seperti itu sekali lagi menyelisihi syariat. Ini sudah jelas di situ. Lalu kemudian berzikir dan seterusnya. Itu juga bagian daripada yang menyelisihi. Karena itu bukan tempat sekali lagi untuk berzikir. Di situ tempat untuk khidmat. Lalu kemudian tenang. Karena memang kita fokus untuk mendoakan yang kita hantarkan jenazahnya. Karena akan ditanya oleh malaikat dan seterusnya. Jadi karena itu ada sebagian para ulama juga menyebutkan
kekeliruan ya, tapi ada juga yang menyebutkan kalau membuat sesekali mau'izah di situ. Mau'izah artinya nasihat. Jadi nasihat sebentar di situ. Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh dan seterusnya. Tapi ini ringan ya kalau sebentar. Ya karena memang untuk memperingatkan supaya mendoakan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada ya, memang datang di situ, kuburkan, doakan, lalu kemudian pulang di situ, selesai masalah, pulang. Jadi lalu kemudian apalagi yang kita melihat penyelisihan yang ada atau kekeliruan yang ada dalam kuburan, di samping apa yang tadi dah kita sebutkan di poin-poin kitab kita ini. Tapi apa yang tadi kita sebutkan ini tentu banyak ya, yang lagi apabila kita mengingat-ingat itu tentu banyak kekeliruannya. Belum lagi kain kapannya itu ya, harus dibuka dulu dan seterusnya. Itu keyakinan seperti itu tidak ada. Karena ada sebagian harus dibuka ininya begitu kan, bahasanya tali pocongnya supaya ini itu tidak ada. Ya sudah, kalau diikat lah gitu, ditaruh di situ. Itu apalagi yang lainnya. Ini saja yang kita ingat dulu ya. Ini saja. Oh ya, taruh tanah di situ, lalu kemudian mengairkan kuburan di situ, airkan kuburan konon supaya sejuk lah ya, mayitnya di situ tidak ada. Jadi sekali lagi, kalau ada pun meletakkan air di situ, kata para ulama hanya untuk tanahnya itu kuat ya, supaya kan dijadikan dinaikkan sedikit, dan itu yang pernah kita sebutkan kekeliruan menaikkan kuburan melebihi sehasta. Jadi itu juga. Lalu kemudian yang pernah kita bahas juga menulis kuburan, walaupun di situ ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan tulisannya. Kalau tulisannya panjang lebar, maka ini yang keliru. Kalau hanya sekedar nama saja, ada sebagian yang membolehkan. Namun lagi-lagi kalau kita melihat nas yang ada ya tentu tidak. Tapi ya bab ini masih agak ringan. Lalu kemudian juga keyakinan terkait dengan pohon Kamboja, gitu kan? Ya, letakkan bunga di situ, letak bunga. Itu semua adalah keyakinan yang keliru. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagian menanam pohon, apalagi pohonnya di situ, ya namanya pohon Kamboja ya, di negeri kita itu sekali tanam tusuk di tanah itu subur tanah kita kan, akhirnya pun cepat dia tumbuh. Akhirnya kalau dia tumbuh berarti optimis dia, Masya Allah, berarti cepat sekali tumbuhnya ini. Udah mulai perasaan-perasaan berbunga. Ini keliru. Jadi oleh karena itu mengkiaskan kepada hadis yang terkait dengan Nabi SAW menancapkan pelepah kurma, maka yang sahih dalam hal ini adalah hadis tersebut bersifat khusus. Hadis tersebut bersifat khusus. Kenapa disebut khusus? Karena Nabi SAW mengetahui dua orang tersebut sedang diazab. Ya, kan kita ketahui bersama, innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab, kata Nabi SAW. Di antaranya penyebabnya yang satu, la yastatiru minal baul. Tidak sempurna dalam mencuci najis terkait dengan buang air kecilnya. Lalu kemudian yang satu, namimah, an-namimah, adu domba. Artinya poinnya di sini Nabi SAW tahu ini sedang diazab. Dari mana beliau tahu? Dari wahyu. Lalu kemudian beliau pun menancapkan pelepah kurma ke masing-masing kuburan tersebut. Lalu kemudian kata beliau, ketika ditanya kenapa menancapkan, ya harapannya mereka diringankan daripada azabnya sebelum atau selama pelepah kurma ini tidak kering. Ini kata para ulama, yang sahih adalah khusus kepada Nabi SAW dan yang lain tidak boleh. Artinya tidak bisa dikiaskan perbuatan Nabi untuk kita lakukan sesuai dengan perbuatan Nabi dalam bab ini. Kenapa demikian? Yang pertama, kita tidak tahu ini kuburan, ahli kuburan ini sedang diazab apa tidak. Berarti kalau kita melakukan, berarti kita suuzon. Mau apa tidak kita, misal ibu kita di situ ya, atau saudara kita tancapkan, berarti kita yakin mereka sedang diazab. Nauzubillah. Kan harus begitu logikanya kan?
Berarti ya memang kita tidak tahu dia diazab kah atau mendapat nikmat kah, tapi kan kita optimis ya untuk dapat nikmat. Ya sudah, jangan letak saja. Bentuk kita optimis, bentuk kita doa, betul tidak? Aneh kita kalau kita tancapkan, ya berarti gimana? Tega-teganya kalian ini. Gitu kan? Tega-teganya memastikan kekasih atau yang orang disayangi tersebut sedang diazab. Karena Nabi SAW menancapkan itu ilatnya apa? Sedang diazab. Ilatnya sedang diazab dia. Gitu. Jadi sekarang kita tidak tahu, tiba-tiba kita pastikan dia sedang diazab. Siapa yang kejam di sini? Gitu kan? Kalau kita berbicara kejam ya, karena kita pun dituduh kejam ya dalam bab ini. Kenapa kita dituduh kejam? Sedikit-sedikit tidak boleh katanya. Sedikit-sedikit tidak boleh. Tadi talqin tidak boleh. Ini sekarang pun tancap Kamboja ini pun tidak boleh. Kejamnya. Kan kita dituduh kejam di dalam syariat semua tidak boleh. Tapi rupa-rupanya mereka lah yang lebih kejam, gitu kan? Mereka lebih kejam. Nabi SAW menancapkan karena memang sudah beliau tahu ini sedang diazab. Ini yang orang yang disayangi ini belum tentu diazab, kok langsung dipastikan ditancapkan begitu. Gitu kan. Maka sebab itu ini adalah kekhususan Nabi SAW karena beliau mengetahui sedang diazab. Lalu kemudian pelepah kurma itu bentuk daripada doa beliau, artinya harapan beliau supaya diringankan azabnya selama pelepah kurma tersebut tidak kering. Jadi sekali lagi, dan selanjutnya sahabat dan tabi'in tidak pernah menancapkan pelepah kurma yang lain setelah sepeninggal Nabi SAW, tidak ada. Bayangkan kalau ini sunnah ya, itu kuburan Baqi itu gimana itu, bayangkan itu. Iya, pelepah kurma itu, semua pelepah kurma, gimana? Jadi oleh karena itu itulah syariat. Jadi syariat itu sekali lagi maslahat sudah pasti ya, mafsadat sudah dijauhkan, lalu kemudian itu masuk akal semuanya, maslahat semua, gitu. Taib. Jadi sekali lagi ini yang kita ingat daripada hal-hal yang menyelisihi ya, dan yang lain-lain kalau ada ya tentu ditanyakan terkait dengan apakah betul apa tidak. Jangan sampai kita mengikuti perasaan lalu kemudian ternyata perasaan yang kita ikuti menyelisihi syariat. Taib, sampai di sini kiranya bahasan kita untuk hari ini, dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya kalau Ramadan mereka ziarah kubur dan bersih rumput segala macam itu di sekitar kuburan. Ya. Jadi terkait dengan kebiasaan di Nusantara lah secara umum ya, termasuk juga di Lombok, di Jawa, begitu. Karena memang sanad keagamaan kita itu tidak jauh-jauh lah, kan? Lombok, Jawa, Singapura, Malaysia, itu Wali Songo lah ceritanya kan. Jadi sekali lagi yang kayak gitu membersihkan dan seterusnya, ya tidak bisalah kita pastikan juga tidak boleh ya. Tapi sekali lagi niatnya itu harus diluruskan. Lalu kemudian terkait dengan rumput ya, ini dibahas oleh para ulama, kalau rumputnya itu memang rumput yang mengganggu ya, besar-besar dan seterusnya, maka itu dicabut, ya dibersihkan lah. Tapi kalau rumput kecil-kecil itu dibiarkan. Ini sebagian keterangan daripada para ulama. Jadi kan itu kalau rumput ilalang yang besar-besar itu ya karena memang kita kan udah hujan, tanah subur, sebentar saja ditinggalkan itu sudah merajalela rumput-rumput yang ada. Jadi kan itu kalau sekira mengganggu maka dibersihkan. Tapi kalau sekira tidak maka dibiarkan. Kalau yang seperti kita Ustaz, yang merantau pulang itu, kalau kita pergi ziarah orang tua nggak apa-apa. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi apalagi kita ya di sini jauh, sekali setahun balik, 2 kali tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan tuh lebih dan seterusnya. Ya itu sangat-sangat wajar dan itu tidak termasuk Id yang dimaksud. Cuma hati-hati.
Jangan panjang lebar di situ kan. Ya, curhat panjang lebar di situ, lalu kemudian nangis saat semaunya di situ, tentu tidak. Tetap kita fahami ziarah kubur ini adalah tujuan utama adalah kemaslahatan kita ya, untuk mengingatkan akhirat. Adapun kita ya untuk mengingat orang tua kita. Lalu kemudian tadi ya riwayat yang tadi kita sebutkan, harapannya mereka diberikan rahmat, maghfirah dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan di situ dan seterusnya, kemudian kita balik. Adapun tadi curhat dan seterusnya 5 tahun tidak balik, setahun tidak balik dan seterusnya, ini maka curhat yang keliru dan salah alamat. Cuma takutnya Ustaz kan kalau di Lombok biasa kan Ustaz tahu. Orang tua kita ataupun sepuh-sepuh. Lalu berserah tuh kubur baku. Itu dia. Ini yang bahaya. Bahaya. Kalau di Lombok itu ada istilah seraup ya. Seraup itu cuci muka ya. Cuci muka di kuburannya. Nah, itu sekali lagi ya dengan berat hati ya kita sebutkan itu keliru. Itu keliru karena suatu amalan yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, lalu kemudian sungguh pun tidak ada keyakinan tertentu, namun amalan tersebut dilakukan begitu dan seterusnya, tetap dilakukan, maka ini bagian daripada hal yang menyelisihi. Jadi tidak ada cuci muka, karena di situ ada istilah cuci muka ya. Ya, datang di kuburan lalu kemudian kita cuci muka. Itu dia. Itu ziarah yang formal. Ya, itu formal ziarahnya. Tapi kalau yang tidak seraup, tidak cuci muka, ya itu maknanya dia ziarah seadanya saja. Begitu. Jadi itu menyelisihi ya. Ngalamin soalnya Ustaz. Oh ya. Jadi kalau orang Lombok itu pastilah. Itu pasti. Kamu berjodoh sama yang lain suku Ustaz kan? Ada juga. Jarang pulang. Sekali pulang ya. Bawa anak istri. Semua cuci muka. Ustaz. Semua cuci muka. Ya, iyalah. Semua cuci muka. Cuma ziarah gitu. Iya. Jarang pulang karena kita tinggal di Jawa. Iya. Ya, jadi sekali lagi ya seperti tadilah, ziarah ya, ziarah datang, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah untuk beliau di situ pun tak masalah, tapi berpanjang lebar dan seterusnya ya tentu tidak. Ya bersih-bersihkan kuburannya daripada rumput yang mengganggu, ya tadi kita sebutkan pun tak masalah, tapi yang tidak mengganggu jangan diganggu. Saya kiranya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.